teman-teman, jumpa lagi di video aku. Pada kesempatan kali ini, aku pengen ngajakin teman-teman ngobrol nih seputar konsep busana syar'i yang kerap kali disalahpahami oleh muslimah di luar sana. Nah, sebenarnya konten aku ini bermula dari pertanyaan salah satu mahasiswa di kelas aku nih. Jadi si Dede ini tuh nanya bagaimana hukumnya seorang perempuan ketika berkerudung itu belum sampai menutup dada, sebagaimana yang diperintahkan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 31. Juga beberapa waktu yang lalu, aku tuh sempat nemuin beberapa komentar netizen yang ngomentarin gaya berbusana istri-istri dan putri-putri para kiai di pesantren. Mereka bilang kalau beliau-beliau ini tidak memberikan keteladanan muslimah dengan berpakaian yang islami, karena sebagian dari mereka ada yang menggunakan kerudung itu dengan sangat sederhana, hanya menggunakan kerudung misal sampai segini, nggak sampai nutup dada. Beberapa juga ada yang menggunakan kerudung dililitkan ke leher, berkerudung tapi masih menampilkan rambutnya, dan komentar lainnya. Menurut aku, narasi-narasi yang muncul dari netizen tadi bahwasanya para ibu ataupun para istri bahkan putri-putri kiai di pesantren sana tidak merepresentasikan muslimah yang syar'i, menurut aku kurang tepat dan tidak bisa dibenarkan sama sekali. Dari beberapa pengalaman yang aku amati, aku rasakan dari lingkungan sekitar, bahkan dari informasi media sosial yang beredar, perempuan yang semakin tertutup, yang semakin panjang jilbabnya diyakini oleh masyarakat kita sebagai muslimah yang berkarakter kuat. Namun sebaliknya nih, jika ada perempuan yang berkerudung sangat sederhana, katakanlah tidak sampai menutup dada gitu ya, itu dibilang nggak syar'i. Tapi sadar nggak sih teman-teman, jika kita amati secara detail, segala sesuatu yang diberi label syar'i, islami, sekarang itu jadi marketing yang sangat bombastis banget. Di balik kata-kata syar'i, islami tadi ternyata ada kepentingan ekonomi loh. Ada tren hijab syar'i, ada artis yang melaunching produk mereka yakni sepatu syar'i, deker islami, hunian syariah, dan lain sebagainya. Lansir dari beberapa artikel, label syar'i ini menjadi rebutan di dunia industri loh, karena hal tersebut berdampak pada pengambilan keputusan konsumen. Untuk mempelajari perubahan-perubahan nilai, bahkan ragam ekspresi keberagamaan muslim dalam konteks pengambilan keputusan dalam mengkonsumsi apapun, aku rekomendasiin satu buku yang sangat menarik banget, judulnya Marketing to the Middle Class Muslim. Buku ini bagus banget untuk memahami karakter-karakter muslim di era saat ini. Oke, kita balik lagi ke konsep busana syar'i tadi ya. Ngomongin terkait busana, pasti teman-teman udah gak asing lagi dengan pesan Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Di sana ngejelasin bahwa fungsi dari berpakaian adalah untuk menutup aurat. Di beberapa surat yang lain juga mention, selain busana itu berfungsi sebagai penutup aurat, busana juga berfungsi sebagai pelindung sekaligus sebagai perhiasan. Pada dasarnya, para ulama klasik bahkan era kontemporer saat ini menyepakati bahwa menutup aurat hukumnya adalah wajib. Namun mereka berbeda pendapat nih dalam hal menentukan batas-batas aurat bagi laki-laki dan perempuan, serta banyak sekali ragam penafsiran terhadap ayat jilbab. Dan ayat Quran yang secara spesifik membahas terkait jilbab dan kerudung ada di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Dari ayat-ayat inilah muncul ragam interpretasi para ulama, penafsiran para ulama terhadap makna jilbab, dan ragam penafsiran pada lafaz wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Ragam penafsiran terhadap istilah juyub. Pemaknaan lafaz juyub para ulama sebenarnya tidak bersatu pandangan loh. Ada yang meyakini bahwa berkerudung itu minimal harus menutup dada, karena juyub dimaknai sebagai dada. Nah, kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa ketika berkerudung yang penting menutupi leher sampai pundak pun, nah itu sudah dikatakan syar'i. Ada juga ulama yang berpandangan bahwa berkerudung itu ya semakin panjang semakin baik. Pada dasarnya syariat itu tidak mengatur bagaimana bentuk ataupun model busana muslimah yang katanya syar'i tadi ya. Tetapi syariat menentukan beberapa kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam berbusana di suatu masyarakat ataupun budaya yang sangat beragam. Hal ini dikarenakan syariat mengakomodasi al-urf atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan berkembangnya keragaman budaya di sekitar kita. Adapun kriteria yang aku maksudkan tadi ada 3.
Yang pertama, disyaratkan bagi sebuah busana muslimah itu tidak menampakkan aurat. Alla yakuna kashifan wala wasifan. Yang kedua, hendaklah pakaian itu tidak transparan. Yang ketiga, wala mulfitan lin nazar. Dan pakaian itu tidak boleh untuk menarik perhatian. 3 kriteria ini aku kutip dari tafsir Asy-Sya'rawi. Maka dari itu teman-teman, para sahabat muslimah, ukuran panjang kerudung adalah perkara ikhtilaf, yang mana para ulama tidak bersatu pandangan dalam hal ini. Dengan demikian, pakaian ataupun model syar'i tidak ditentukan pada panjang pendeknya sebuah kerudung. Batasannya adalah tidak menampakkan aurat, tidak transparan, dan tidak menarik perhatian. Jika kerudung maupun busana kita telah memenuhi 3 kriteria tadi, maka sudah bisa dikatakan bahwa kita berbusana syar'i. Mari kita hargai bersama pandangan-pandangan yang berbeda dengan pemahaman yang kita yakini. Karena perbedaan adalah salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Boleh banget loh diskusi di kolom komentar. See ya!